Hai, halo, welcome back, it's Nadia Masyur. Hari ini sesuai sama judulnya, aku pengen ngobrolin tentang lip products dari Bare & Bliss. Yang mana brand satu ini tuh jujur, semua lip products mereka tuh aku suka banget. Mulai dari lip tintnya, matte tintnya, sampai lip velvetnya itu kayak bagus-bagus banget seriusan. Definisi lip products yang bikin bibir kelihatan sehat, nyaman. Aduh, kalian harus coba deh. Dan yes, kali ini aku pengen ngobrolin tentang Bare & Bliss Full Bloom Transfer Proof Matte Tint. Dan sekarang aku udah punya semua shade-nya. Kebetulan sekarang lagi aku pakai juga ombre, cantik banget warnanya, ringan banget. So, nggak usah basa-basi, kita langsung aja masuk ke reviewnya. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tau dulu kalau tipe bibir aku itu di pinggiran bagian atasnya itu gelap, sedangkan di bawah itu nggak gelap sama sekali. Jadi ntar bakal aku kasih lihat apakah dia bisa mengcover bibir gelap atau bibir hitam atau tidak. Terus bibir aku juga tipe yang lumayan cepet kering dan banyak garis-garis bibir gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai lip tint, terutama lip matte yang nggak tepat, itu pasti garis-garis bibirnya makin kelihatan. So yes, without any further ado, kita langsung aja masuk ke reviewnya. Nah, pertama kita bahas dari segi packaging. Packagingnya, jujur aku suka banget, bahannya itu doff, dan bagian aplikatornya itu juga pegangannya bening, jadi kayak perpaduan yang cantik banget menurut aku. Tapi jujur, kalau dilihat dari packaging, aku masih sering ketuker antara lip velvetnya, matte tintnya, sama lip tintnya. Jadi biar kalian nggak salah beli, aku liatin side to side packagingnya. Terus mereka punya beberapa klaim yang nanti bakal aku buktiin, kayak contohnya yang pertama, mereka tahan hingga 12 jam katanya. Terus yang kedua, tipenya itu dia lightweight dan comfy matte, jadi dia ringan dan matte-nya juga itu nyaman. Terus yang ketiga, katanya mereka itu non-transfer smooth finish, jadi dia nggak transfer dan finishnya itu lembut atau halus. Kita buktiin ntar satu-satu. Terus dari segi tekstur dan aroma, mereka punya tekstur creamy yang gampang banget di-apply-nya, dan ketika dibiarin beberapa detik itu akan menjadi matte. Lebih tepatnya di bibir aku tuh jadi powdery matte gitu. Dan mereka punya aroma bunga-bungaan yang sedikit agak manis juga menurut aku. Oke, aku udah hapus lipstick aku, kita langsung aja swatch. Sebelumnya aku kasih lihat kalau tipe bibir aku di bagian atasnya rada gelap, jadi aku sedikit timpa pakai cushion, kayak sisa-sisa cushion, biar hasilnya bakal jadi lebih ngeblend warnanya. Nah oke, kita mulai dari shade 01 Fresh Dawn. Menurut aku ini warnanya cocok banget untuk dipakai sehari-hari. Dia perfect nude di bibir aku, dan warna soft pinkish nude-nya itu bikin muka jadi kelihatan gak pucat dan lebih segar gitu loh. Masuk ke shade 02 atau Magical Mimosa. Nah, shade ini versi lebih warmnya lagi. Dia warnanya kayak peach, ada pinknya gitu yang masih termasuk mild menurut aku. Jadi cocok untuk semua warna kulit. Masuk ke shade 03 yaitu Pollen Harvest. Dia punya warna pinkish brown, jadi coklat yang sedikit keping-pingan. Dan menurut aku dia dijadiin base ombre masuk, dipakai sendiri juga masuk. Selanjutnya shade 04 Sunny Rose. Shade 1 ini punya warna rosy pink gitu, jadi memang pinknya yang fresh dan menurut aku cocok banget buat yang punya undertone cool atau neutral. Apalagi kalau dipadu sama Korean makeup pasti cantik banget. Next yaitu shade 05 Ruby Daisy. Dari swatchnya udah kelihatan ya kalau dia warnanya itu perpaduan antara merah dan oranye. Aku ngeliatnya memang didominasi sama oranye. Ini menurut aku shade-nya cocok banget buat dipakai di acara malam hari untuk bikin looks-nya jadi lebih kelihatan bold gitu loh. Terakhir shade favorit aku 06 Sassy Season. Aku pribadi suka banget sama shade 1 ini karena warnanya itu bisa dibilang coklat tapi nggak dominan coklat juga. Jadi jatuhnya kayak rosy brown yang dijadiin base ombre bisa atau berdiri sendiri juga bisa. Dan dipakai with or without makeup akan tetap cantik menurut aku. Nah, ini salah satu ombre yang aku suka pakai, yaitu shade 01 dan 03. Biar nggak numpuk-numpuk, shade 01-nya itu aku pakai di bagian pinggir bibir aja, dan shade 03-nya di bagian dalam bibir. And this is the result. Nah oke, kita lanjut bahas gimana pengalaman aku selama pakai produk ini. Dan aku bakal cocok-cocokin juga sama klaim-klaim mereka. Yang pertama adalah first impression aku pas pakai mereka itu ringan banget. Bahkan hampir kerasa kayak nggak pakai apapun saking ringannya. Jadi emang biasanya produk-produk yang pigmentasinya itu lumayan intens, yang bisa ngecover bibir gelap aku bagian atas, itu biasanya rasanya rada berat gitu di bibir aku. Tapi matte tint ini tuh berhasil bikin aku ngerasa nggak pakai produk apapun gitu di bibir aku. Saking nyaman dan ringannya. Terus yang kedua adalah feels-nya di bibir aku, itu dia benar-benar powdery matte gitu loh. Jadi tipe yang comfy matte, sesuai sama klaimnya, matte yang tipe nyaman. Jadi bukan tipe matte yang pas udah kering ya udah kayak matte
yang dead matte kering gitu. No, ini benar-benar powdery matte. Jadi ketika di-apply masih akan ada kerasa sesuatu di bibir, tapi kayak beberapa detik kemudian itu udah kering lagi, terus langsung kayak ringan aja. Terus yang ketiga adalah klaim mereka yang katanya non-transfer smooth finish. Jadi dia nggak transfer, itu aku approve, dan smooth finish itu juga aku approve. Jadi memang ketika di pertama kali di-apply itu kan masih agak berasa. Pas udah beberapa detik kemudian dia akan jadi kayak powdery matte gitu. Dan di situ ketika kalian kayak transfer test, itu nggak transfer sama sekali. Tapi kalian jangan ngebayangin kayak ini tuh tipe lip cream atau lip matte yang ketika nggak transfer tuh definisi digosok-gosok itu nggak transfer sama sekali. No ya. Jadi ketika kalian gosok keras-keras tetap akan bergeser gitu, akan smudging juga beberapa. Tapi ketika kalian ya ringan aja kena masker, kena kecium gitu, itu masih aman-aman aja. Nah, terus yang keempat adalah kemampuan mereka untuk memperhalus garis-garis bibir atau kayak gampang itu kayak rada ngeblur garis bibir gitu. Aku punya tipe bibir yang lumayan banyak kan ya garis bibirnya. Jadi kalau pakai lip matte yang dead matte atau yang nggak tepat aja teksturnya, itu bakal memperjelas tekstur garis-garis bibir aku. Tapi ketika aku pakai lip matte tint ini, itu ketika pas udah jadi powder matte, udah kering, itu benar-benar kelihatan itu jadi kayak halus, smooth finish aja. Jadi makanya aku approve klaim mereka yang katanya smooth finish. Tapi ada satu klaim mereka yang hasilnya itu agak beda di bibir aku, yaitu tahan hingga 12 jam. Aku rasa klaim ini tuh akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Kayak aku sih nggak pernah sih pakai produk ini selama 12 jam tanpa aku reply. Pasti kayak beberapa jam kemudian aku bakal reply lagi. Nggak mungkin 12 jam aku nggak makan kecuali lagi puasa ya. Kalau aku pakai produk ini kayak ketika aku apply terus aku cuman pakai keluar dengan cuman pakai masker, kegesek-gesek masker, itu sampai 6 jam juga emang masih aman-aman aja gitu, masih ada gitu di situ. Sedangkan kalau misalnya aku baru pakai, anggap let's say 4 jam, 2 jam, kalau aku pakai makan makanan yang lumayan kayak nasi yang ada lauk-lauknya, apalagi yang berminyak, itu udah pasti di bagian dalamnya akan hilang, di bagian luar doang sisanya, karena di bagian luar mungkin nggak kena minyak-minyakan atau makanan itu ya. Tapi kalau makannya kayak ringan-ringan aja, makan roti paling, itu pasti masih akan banyak yang stay di bibir. Jadi yes, untuk hasil mereka yang katanya tahan hingga 12 jam, aku masih belum bisa approve hal itu. Nah, jadi cuman itu sih kekurangannya di aku secara pribadi. Kalau kalian udah pernah nyobain produknya dan ngerasa ada beberapa hal yang belum aku sampaikan, entah kelebihan atau kekurangan, feel free untuk drop di kolom komentar di bawah. So yes, guys, segitu dulu review ringan dari aku. Semoga video ini ngebantu kalian, dan kalau kalian merasa terbantu, feel free untuk klik tombol likes-nya. Dan kalau kalian tertarik buat ngobrol lebih lanjut sama aku, feel free untuk mampir ke Instagram aku @nadiamasyhur. Dan kalau kalian tertarik buat nyobain produknya, langsung mampir ke description box. Udah aku cantumin aja di linknya di sana. So yes, guys, segitu dulu dari aku. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye bye.